Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Nama saya Triwayuningsih dari UT Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 877885987. Kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Poin pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan. Nah, secara kita sudah tahu bahwa filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari ilmu yang menyoroti dengan kajian mendalam dan analitis. Nah, filsafat ilmu dan pendidikan secara implementasinya berjalan beriringan dan saling melengkapi. Nah, disinilah peran filsafat ilmu itu yaitu adalah mengawasi dan menguatkan persoalan-persoalan yang ada di dalam pendidikan. Mengawasi di sini artinya adalah menelaah, mengarahkan, dan mengontrol perkembangan ilmu pendidikan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan, nilai, dan hakikat pendidikan yang benar. Filsafat ilmu di sini sebagai dasar pemikiran yang kritis untuk memastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, moral, dan tujuan hidup manusia. Filsafat ilmu juga dapat memperkuat eksistensi, keilmian, dan nilai-nilai yang ada di dalam pengetahuan dengan cara memperdalam, memperkokoh dasar, tujuan, nilai, serta proses pendidikan melalui pemikiran yang kritis, logis, dan mendalam. Baik, untuk poin kedua yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai itu dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kita ingat-ingat kembali bahwa hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan yaitu beriringan dan saling melengkapi. Nah, kemudian kita juga perlu tahu pendidikan itu menjadi sarana untuk menanamkan cara berpikir kritis, kesadaran akan kebenaran, serta nilai moral dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan yang bermakna tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga mengajarkan peserta didik dalam memahami tujuan ilmu dan manfaat bagi kehidupan. Sehingga di sini akan terjadi proses berpikir yang kritis yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Oke, melalui pendidikan manusia belajar bahwa ilmu itu bersifat tetap tetapi dapat berkembang sesuai penelitian dan pengalaman baru. Hal ini membuat filsafat ilmu itu menjadi berkembang. Oke, dari sini kita tahu ya, berarti kan inilah hubungan yang terjadi antara filsafat ilmu dengan pendidikan. Dengan demikian, maka filsafat ilmu itu akan terus berkembang menjadi lebih relevan, kemudian lebih humanis dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian mengapa filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analitis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Baik, kita ingat-ingat kembali lagi, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan secara mendalam, baik dari segi hakikatnya, cara memperolehnya, maupun tujuan penggunaannya. Filsafat ilmu juga membantu kita tidak hanya menggunakan ilmu, tetapi juga memahami dasar kebenaran dan batasannya secara kritis dan mendalam. Filsafat ilmu dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi
agar ilmu tidak hanya sebagai kumpulan fakta, tetapi juga sebagai pengetahuan yang bermakna, benar, dan bermanfaat. Oke. Selain itu juga filsafat ilmu digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami berbagai masalah pendidikan secara mendalam, kritis, dan sistematis. Oke, hal ini berarti filsafat ilmu seperti pisau yang digunakan untuk membedah sesuatu agar terlihat bagian-bagian dalamnya dengan tiga pikiran besar tadi itu, kayak ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu adalah bagian-bagian dari filsafat itu yang membedah, menguak, kemudian melihat akar masalah, tujuan, nilai, dan solusi dalam pendidikan. Lalu apa contoh konkret penerapan filsafat ilmu itu dalam praktik pendidikan? Oke, filsafat ilmu membantu menentukan apa yang perlu diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan mengapa hal tersebut penting dipelajari. Karena itu, kurikulum dan metode pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan perkembangan peserta didik serta tujuan pendidikan nasional. Kemudian contoh lainnya yaitu filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berjalan sesuai tujuan hakikinya, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermoral. Melalui kajian filsafat, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kepribadian dan kemanusiaan peserta didik itu sendiri. Contohnya, pendidikan tidak hanya mengejar nilai tinggi, tetapi juga menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap sosial. Oke. Kemudian contoh lainnya yaitu guru tidak hanya sekedar mengajar materi, tetapi juga membimbing perkembangan karakter anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dapat membantu teman-teman semuanya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.